5 perbedaan cara nyontek zaman dulu dan zaman sekarang. Dulu nyontek butuh nyali, sekarang nyontek butuh kuota. Tapi satu hal yang gak pernah berubah, dua-duanya tetap bikin deg-degan. Kayak nunggu chat dari gebetan yang udah centang 2 tapi belum ada balesan. Lalu sebenarnya lebih canggih mana sih? Nyontek zaman dulu atau nyontek zaman sekarang? Dan kenapa dua-duanya sama-sama useless? Kita bongkar di semester panjang. Let's go. Nyontek tuh udah kayak tradisi gak tertulis di kalangan mahasiswa. Semua tahu, semua pernah, tapi semuanya serentak pura-pura gak berdosa. Seiring zaman makin maju, metode nyontek juga makin upgrade. Tapi nih yang jadi pertanyaan, emang iya semakin canggih itu berarti semakin efektif? Jangan cepet-cepet berkesimpulan. Berdasarkan investigasi dan penelusuran tim dari semester panjang terhadap sekumpulan mahasiswa anti belajar tapi paling maksa dapat nilai A, kami menemukan pola-pola terstruktur yang menarik bagaimana historiografi dalam dunia percontekan ternyata berubah meskipun nih ada satu bagian yang terus sama, yaitu sama-sama memelihara serunya kebodohan. Berikut hasil temuan kami terkait perbedaan cara nyontek zaman dulu dan zaman sekarang. Nomor 5. Media contekan, kertas versus HP. Zaman dulu, contekan ditulis di tangan, dilipat-lipat 100 kali, atau diselipin di kaos kaki. Bahkan, ada juga yang ditulis kecil-kecil di penghapus. Sekarang, PDF, Google Docs, bahkan WhatsApp group. Tapi dua-duanya sama-sama fail. Pakai kertas kecil gampang dicurigain. Pakai HP, dosennya malah nyuruh dikumpulin. Dua-duanya sama-sama tamat. Nomor 4. Kode contekan. Sandy Morse versus AirPods. Dulu batuk 2 kali sama dengan B. Garuk kepala sama dengan C. Sekarang, bro, aku bisikin lewat AirPods ya. Masalahnya nih, dulu dosen adalah pembina pramuka. Semua Sandy Morse yang kamu pakai itu udah mereka hafalin di luar kepala. Sedangkan dosen sekarang malah mantan Intel. Dia nih bisa baca gerak mulut kamu dari radius 100 meter. Baik Sandy Morse atau AirPods, dua-duanya sia-sia belaka deh. Nomor 3. Pemanfaatan toilet, buka buku versus tanya AI. Dulu, pura-pura kebelet, izin ke pengawas buat ke toilet. Tinggal buka ringkasan di sana. Sekarang, bawa HP, buka AI. Sayangnya nih, dosennya gak kalah canggih. Sebelum ujian dimulai, semua toilet terdekat dari kelas udah dicek, bahkan dipakein metal detector. Apapun yang kamu tinggal di toilet, baru bisa kamu ambil setelah ujian di ruang dosen. Sembari kamu dimarahin dan dapat kuliah 3 SKS. Nomor 2. Fungsi lengan, tempat mencatat versus smartwatch. Dulu, nulis rumus di tangan, tapi hasilnya tinta pudar kena keringat karena dosennya keliling-liling di bangku kamu. Sekarang, tinggal pakai smartwatch. Swipe, selesai. Sayangnya, dosen sekarang juga cerdas. Mereka pakai standar Cambridge University. Ujian gak ada yang boleh bawa apapun, termasuk jam tangan kamu sampai kacamata yang lagi kamu pakai. Pusing gak tuh? Nomor 1. Malas nulis, kopas website versus ChatGPT. Dulu,
Ujian bikin esai dilakuin dengan kopas-kopas website berbeda biar jejaknya hilang. Sekarang, ujian esai tinggal ketik prompt di AI. Tapi dua-duanya sama-sama mudah buat digagalin. Tinggal pakai Turnitin atau anti AI deh. Intinya, semakin canggih mahasiswa anti belajar ngelakuin trik-trik kotor buat dapetin nilai A, semakin mutakhir juga para dosen buat mengantisipasinya. Hati-hati, jangan sampai kalian salah pilih lawan. Karena nih, bisa jadi aja salah satu dosen kamu itu mantan anggota BIN yang lagi mutasi kerja. Dari semua cara nyontek zaman dulu dan zaman sekarang, pada akhirnya tetap sama aja. Yang rugi ya kalian-kalian juga. Karena nyontek itu bukan cuma bohongin dosen, tapi lebih parah lagi, kamu bohongin diri kamu sendiri. Ujung-ujungnya nilai bagus hasil nyontek nggak bikin kita ngerti. Padahal mereka yang benar-benar ngerti nggak perlu nyontek, bahkan ngerjain sambil tutup mata. Menurut kamu, trik apa yang paling sering gagal selama ini? Atau trik baru apa yang masih belum banyak dosen ketahui? Tulis pengalaman nyontek gagal kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman seperjuangan kamu. Biar kalian sama-sama insaf. Atau minimal ketawa bareng dulu aja deh sebelum insaf. Sampai jumpa di video semester panjang lainnya.